Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kaifa haluk? Semoga semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 7 yaitu tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki ke pembahasan materi, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, melalui pembelajaran discovery, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, jujur, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari kata bahasa Arab yaitu asma yang artinya adalah nama dan husna bermakna baik. Maka secara istilah Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Asmaul Husna artinya tidak hanya mengacu pada nama-nama, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna jumlahnya adalah 99. Akan tetapi pada materi bab ini kita akan fokus hanya ke 4 saja, yaitu yang pertama Al-Alim, kedua Al-Khabir, ketiga As-Sami' dan keempat Al-Basir. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contohnya ketika kita belajar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu manfaatnya. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu membuat kita merasa tenang dan percaya diri dalam menjalani kehidupan. Yang kedua Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun yang bersembunyi. Contohnya ketika kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala melihatnya walaupun tidak ada satu orang pun yang melihat. Lalu apa sih manfaat mengimani Al-Basir? Manfaatnya yaitu membuat kita merasa diawasi dan bertanggung jawab atas perbuatan kita, sehingga kita akan lebih menjaga perbuatan kita dari perbuatan maksiat. Yang ketiga As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contohnya ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya meskipun hanya diucapkan di dalam hati saja. Lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap akan dikabulkan doanya. Sehingga ketika kita berdoa, kita akan lebih optimis bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Yang keempat Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau maha teliti.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu dengan sangat detail. Contohnya, ketika kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hal tersebut, meskipun bersembunyi sekalipun. Atau contoh lain, ketika kita berkata atau berbuat tidak jujur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian, apa manfaatnya jika kita mengimani Al-Khabir? Manfaatnya yaitu membuat kita merasa takut akan berbuat dosa dan berusaha untuk menjauhinya. Sehingga kita akan terus berusaha untuk bersikap jujur dan berkata jujur dimanapun kita berada. Contoh penerapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah belajar. Belajar merupakan perwujudan dari meneladani sifat Al-Alim. Ketika kita belajar dengan tekun dan memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang kedua yaitu berbuat baik. Berbuat baik merupakan perwujudan meneladani sifat Al-Basir. Kenapa? Karena kita selalu berusaha berbuat baik agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa merupakan perwujudan dari meneladani sifat As-Sami'. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap dan optimis Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Yang keempat yaitu menghindari dosa. Menghindari dosa itu salah satu perwujudan dari meneladani sifat Al-Khabir. Karena kita yakin dengan menghindari dosa, kita takut akan azab Allah, sehingga kita akan selalu berkata dan bersikap jujur dimanapun kita berada. Kisah inspiratif. Belajar dari kisah para tokoh dalam sejarah Islam, yaitu diantaranya yang pertama Ibnu Abbas. Beliau dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran karena beliau meneladani sifat Al-Alim. Kemudian yang kedua, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu memperhatikan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu merupakan perwujudan dari sifat Al-Basir. Kemudian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu mendengarkan keluhan rakyatnya. Ini adalah contoh meneladani sifat As-Sami'. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikenal karena kepandaiannya dalam hukum dan selalu bersikap adil. Ini adalah contoh meneladani sifat atau sikap Al-Khabir. Nah, kesimpulannya dari materi ini adalah memahami dan meneladani sifat-sifat Allah sangat penting bagi kita. Dengan memahami sifat-sifatnya, kita bisa lebih dekat dengan Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita juga bisa belajar dari kisah-kisah tokoh yang telah berhasil meneladani sifat-sifat Allah. Mari kita berusaha untuk selalu meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan ingatlah selalu bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Waspada. Cukup sekian pembahasan materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Pesan dari Ibu, jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan selalu bersikap jujur serta semangat dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.